Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi tentang hadis dhaif. Pertama, saya akan membahas tentang definisi hadis dhaif. Dhaif menurut logo adalah lemah, lawan dari qawi yang artinya kuat. Adapun menurut para muhadisin, hadis dhaif itu adalah huwa kullu hadisin lam tajtami' fihi sifatul qabul. Wa qala aktsarul ulama wa ma lam yajma' sifatus sahih wal hasan, yang artinya itu hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Dari sini menurut saya sendiri sangat jelas dan gamblang pengertian hadis dhaif sendiri itu adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama itu hadis dhaif sendiri adalah hadis yang tidak masuk ke dalam kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, pembagian hadis dhaif secara garis besar ada dua, yakni klasifikasi hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad, lalu yang kedua klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilan dan kedobitannya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad, yakni dibagi menjadi 5, yakni yang pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mu'dal, yang ketiga hadis mursal, yang keempat hadis munqati, yang kelima adalah hadis mudallas. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan dulu hadis mu'allaq. Secara bahasa, hadis mu'allaq ini adalah isim maf'ul yang berarti terikat dan tergantung. Sanadnya seperti ini disebut mu'allaq karena hadisnya terikat dan tersambung pada bagian atas saja, sementara pada bagian bawahnya terputus sehingga menjadi seperti sesuatu yang tergantung pada atap atau semacamnya. Jadi contohnya itu hadis riwayat Bukhari meriwayatkan dari Al-Majisun dari Abdullah bin Fadl dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, janganlah la tufadilu bainal anbiya, janganlah kalian melebih-lebihkan di antara para nabi. Pada hadis ini Bukhari itu sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Al-Majisun gitu. Lalu yang kedua adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat lemah dan lebih. Disebut demikian mungkin karena para ulama dibuat lelah atau letih untuk mengetahui untuk mengetahui ketidakjelasan hadis itu. Adapun menurut muhadisin dan para muhadisin, hadis mu'dal itu adalah hadis yang terputus sanadnya 2 orang atau lebih secara berurutan. Jadi terputus sanadnya itu 2 orang atau lebih secara berurutan, seperti itu. Yang ketiga yakni hadis mursal. Menurut bahasa isim maf'ul yang berarti yang dilepaskan. Adapun hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur rawi dari sanadnya setelah tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Di sini seperti yang sudah dijelaskan dosen kemarin, maksud dari tabi'in besar ataupun tabi'in kecil itu adalah sesuai dengan usianya. Jadi tabi'in yang waktu besar itu ketika bertemu dengan sahabat itu dalam usia besar gitu, usia dewasa, dan tabi'in kecil ini adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat ini pada waktu di usia remaja atau masih kecil, seperti itu. Yang keempat yakni hadis munqati. Munqati ini adalah hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat di suatu tempat, atau gugur 2 orang pada 2 tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. Lalu yang terakhir adalah hadis mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak bernoda. Mungkin itu dari saya sebagai pemateri pertama, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilan dan kedobitan rawi. Yang pertama adalah hadis matruk. Menurut bahasa, matruk merupakan isim maf'ul dari lafaz taroka yang berarti meninggalkan. Sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Adapun matruk atau hadis matruk adalah rawi yang tertuduh dusta, seorang rawi yang terkenal dalam pembicaraan sebagai pendusta, tetapi belum dapat dibuktikan bahwa ia sudah pernah berdusta dalam membuat hadis. Adapun contoh dari hadis matruk adalah haddatsana Yaqub ibnu Sufyan ibnu Asim, haddatsana Muhammad ibnu Imran, haddatsana Isa bin Ziyad,
Haddatsana Abdurrahim ibnu Zaid an abihi an Sa'd bin al-Musayyab an Umar bin al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula nisa la'ubidawu haqqo. Lalu yang kedua adalah hadis mungkar. Hadis mungkar di sini adalah hadis yang pada sanadnya terdapat rawi yang jelek. Ada kesalahannya, banyak kelengahannya atau nampak kefasikannya. Yang ketiga adalah hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul, yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak atau lebih tinggi daya hafalannya. Yang keempat adalah hadis mudha'af. Hadis mudha'af adalah hadis yang tidak disepakati kedhaifannya. Sebagian dari ahli hadis menilainya mengandung kedhaifan baik dalam sanad ataupun matanya, dan sebagian lain menilai kuat. Yang kelima adalah hadis muttarib. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling berbeda, yang tidak mentarjihkan sebagian atau sebagian yang lainnya, baik perawinya satu ataupun lebih. Adapun yang keenam atau yang terakhir adalah hadis maqlub. Hadis maqlub adalah hadis yang mengalami pemutarbalikan dari diri perawi mengenai matanya, nama salah satu perawi dalam sanadnya atau suatu sanad untuk matan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang hubungan hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah dalam sanad ataupun matannya. Sedangkan hadis maudhu adalah salah satu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, yang tidak beliau kerjakan, maupun yang tidak beliau takrirkan. Jadi hadis maudhu ini bisa dikatakan hadis palsu. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum berhujjah dengan hadis dhaif. Itu ada 3. Yang pertama yaitu hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak. Yang kedua, hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Yang ketiga, hadis dhaif bisa digunakan dalam masalah fadhail, mawaid, atau yang sejenis bila memenuhi beberapa syarat. Materi terakhir yaitu kitab-kitab yang memuat hadis dhaif itu ada 4. Yang pertama, Sunnah Abu Daud. Yang kedua, Sunnah At-Tirmidzi. Yang ketiga, Sunnah Ibnu Majah. Yang terakhir yaitu Sunnah An-Nasai. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.